Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ran Gufran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy, mulai dari pengertian, sejarah, contoh, kelebihan, dan kekurangannya. Namun, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma yang dalam bahasa Inggris disebut algorithm. Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan, definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Sejarah algoritma. Algoritma berasal dari nama penulis buku, yakni Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, yang berasal dari Uzbekistan. Orang Barat menyebut al-Khawarizmi dengan algoritma. Pada saat itu, Al-Khawarizmi menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku tersebut, kita juga memperoleh kata aljabar, atau biasa dikenal dengan algebra. Sebuah sumber lain menuliskan, algoritma adalah suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan ditulis secara matematis, yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer. Seperti halnya sebuah bangunan yang kuat memiliki struktur angka yang baik. Demikian juga pada program atau aplikasi yang baik juga harus disusun oleh struktur pemrograman yang baik. Teknik penyusunan struktur program disebut dengan algoritma. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari pun, sebetulnya kita melakukan banyak proses yang bisa dikatakan suatu algoritma. Misalnya, bagaimana rute untuk pergi ke kantor. Langkah-langkah tersebut bisa dituangkan ke dalam bentuk algoritma, agar kita dapat melihat jelas setiap proses yang ada. Seperti contohnya, berobat ke rumah sakit bagi peserta BPJS. Yang pertama, mulai. Tahap selanjutnya adalah datang ke rumah sakit. Tahap selanjutnya, lakukan pendaftaran. Selanjutnya, mendapat nomor antrian. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dasar oleh perawat. Selanjutnya, menunggu pemeriksaan selanjutnya oleh dokter. Lalu, pasien diperiksa oleh dokter. Kemudian, dokter memberikan resep. Lalu, pasien mendapatkan obat sesuai resep. Terakhir, selesai. Lalu contoh mengambil uang tunai di ATM. Tahap pertama, mulai. Tahap berikutnya, memasukkan kartu di mesin ATM. Selanjutnya, pilih bahasa. Selanjutnya, masukkan password. Selanjutnya, pilih menu tarik tunai. Kemudian, pilih jenis rekening. Lalu, masukkan jumlah uang yang ingin diambil. Selanjutnya, jika saldo mencukupi, mesin ATM akan mengeluarkan uang sesuai dengan jumlahnya. Jika tidak, maka kembali ke nomor 6. Selanjutnya, ambil uangnya. Lalu, apakah ada transaksi lainnya? Jika ya, kembali ke nomor 3. Jika tidak, mesin akan mengeluarkan kartu ATM. Lalu, ambil kartu ATM. Kemudian selesai. Selanjutnya, fungsi algoritma. Setelah mengetahui pengertian dari algoritma, Anda juga harus mengetahui apa fungsi sebenarnya dari algoritma ini. Pada dasarnya, fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Suatu algoritma pemrograman membawa keuntungan serta fungsi penting dalam aktivitas pembuatan program. Berikut ini merupakan fungsi algoritma yang perlu Anda ketahui, yaitu pemrograman dapat mengatasi permasalahan rumit dalam program yang kemungkinan juga melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Karena menggunakan perhitungan, seringkali program yang dibuat tidak berjalan semestinya karena adanya kesalahan.
Hal ini dapat diminimalisir dengan menerapkan algoritma dalam pemrograman. Algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program dari program yang besar menjadi program yang lebih sederhana, sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Selain itu, terdapat dua pendekatan yang dimiliki algoritma pemrograman, yaitu pendekatan top-down serta pendekatan divide and conquer. Fungsi dari algoritma ini bukan merupakan sekali pakai, artinya dapat digunakan secara berulang-ulang. Ini memberikan Anda keuntungan dalam meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot menuliskan lagi program yang sama di lain waktu. Yang hal ini memudahkan Anda dalam pembuatan program. Dalam pembuatan program pastinya akan menjumpai beberapa kesalahan. Hal ini sangatlah wajar. Dengan menerapkan fungsi algoritma, maka pencarian kesalahan dapat lebih mudah serta dapat diperbaiki dengan cepat. Adanya alur yang jelas yang dimiliki oleh algoritma pemrograman, Anda dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi kesalahan. Karena program sudah tertata atau tersusun dengan rapi, sehingga memudahkan Anda dalam pencarian dan menemukan kesalahan yang terjadi pada program di dalam perangkat komputer yang Anda miliki. Itulah beberapa pengertian tentang algoritma. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian algoritma greedy. Dalam penjelasan tadi, algoritma adalah langkah dalam mencari solusi atas sebuah masalah. Banyak sekali algoritma yang dapat kita gunakan dalam membangun sebuah program. Salah satunya adalah algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Prinsip algoritma greedy adalah take what you can get now. Algoritma greedy langsung melakukan pemecahan masalah saat itu pula tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari pemecahan masalah yang dimaksud. Prinsip utamanya adalah lakukan selagi bisa atau lakukan apa yang kamu bisa sekarang. Algoritma greedy tidak mempertimbangkan namun langsung bertindak sesuai dengan pemikiran logis yang muncul tanpa memikirkan konsekuensi atau dampak dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Algoritma greedy memecahkan masalah langkah demi langkah dan merupakan salah satu metode dalam masalah optimasi. Prinsip dari algoritma greedy adalah take what you can get now, yaitu mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam algoritma greedy adalah membuat pilihan yang terlihat memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah dan diharapkan akan mendapatkan solusi optimum global. Algoritma greedy disusun oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kandidat, yaitu himpunan yang berisi elemen-elemen yang memiliki peluang pembentuk solusi. Yang kedua, himpunan solusi, himpunan yang berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Elemennya terdiri dari elemen dalam himpunan kandidat. Namun, tidak semuanya. Dengan kata lain, himpunan solusi ini adalah bagian dari himpunan kandidat. Fungsi seleksi, fungsi yang pada setiap langkah memilih kandidat yang paling mungkin untuk menghasilkan solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Selanjutnya, fungsi kelayakan, fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih atau diseleksi dapat memberikan solusi yang layak. Yang kelima, fungsi objektif,
fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Tujuannya adalah memilih satu saja solusi terbaik dari masing-masing anggota himpunan solusi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan algoritma greedy. Kelebihannya adalah cepat dalam bertindak alias fast response. Apabila Anda membutuhkan penyelesaian masalah secara instan dan juga cepat, algoritma greedy adalah salah satu metode yang tepat. Algoritma greedy tidak membutuhkan waktu lama untuk memikirkan opsi-opsi lain yang bisa dilakukan, serta tidak perlu mempertimbangkan baik buruk serta konsekuensi dari apa yang diputuskan. Mudah diimplementasikan. Algoritma greedy sangat mudah untuk diimplementasikan pada persoalan-persoalan yang ada. Yang terakhir, efisien. Algoritma greedy merupakan algoritma yang sangat efisien, karena algoritma ini selalu berusaha memilih hasil optimal. Kekurangannya adalah tidak adanya penanganan kasus jika titik tujuan tidak ditemukan. Tidak dapat melakukan pemantauan parameter yang melibatkan lebih dari satu perangkat. Memiliki berupa hasil akhirnya yang tidak sebaik algoritma brute force. Hal ini tentu saja disebabkan karena pemilihan opsi yang ditiadakan, sehingga dapat negatif ataupun konsekuensi dari pemilihan keputusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma greedy, mari kita lihat sebuah masalah klasik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mencari jarak terpendek dari peta. Misalkan kita ingin bergerak dari titik satu ke titik satunya, dan kita telah menemukan beberapa jalur dari peta. Dari peta yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jalur dari titik awal ke titik akhir. Sistem peta pada gambar secara otomatis telah memilih jalur terpendek yang berwarna biru. Kita akan mencoba mencari jalur terpendek juga dengan menggunakan algoritma greedy. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah memilih struktur data. Peta jalur perjalanan dapat direpresentasikan dengan menggunakan graf. Spesifiknya direct graph atau graf berarah. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan jarak terpendek ini, kita akan menggunakan struktur data graf untuk merepresentasikan peta. Berikut adalah graf yang akan digunakan. Untuk mencari jarak terpendek dari A ke Q, sebuah algoritma greedy akan menjalankan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, kunjungi satu titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik sekarang. Yang kedua, cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. Yang ketiga, tandai graf sebagai graf yang telah dikunjungi dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. Terakhir, kembali ke langkah 1 sampai titik tujuan didapatkan. Alur logika dalam sistem ini ialah input lokasi tujuan, kemudian penentuan titik awal, yaitu titik A, kemudian menentukan titik tujuan, yaitu titik Q. Lalu, perhitungan setiap step yang dapat dilalui dari titik awal hingga titik tujuan. Setelah menentukan titik awal dan titik tujuan, tahap selanjutnya algoritma melakukan perhitungan setiap step dalam proses perjalanan dari titik awal hingga titik tujuan. Dan jika proses perhitungan belum mendapatkan jarak yang terdekat, maka proses perhitungan kembali dilakukan sehingga mendapatkan jarak dengan nilai optimum. Yang terakhir, output solusi jarak optimum penyelesaian masalah. Output dari sistem yaitu rute perjalanan terpendek dari titik awal yaitu titik A ke titik tujuan yaitu titik Q. Jika mengaplikasikan langkah-langkah di atas pada graf A ke Q sebelumnya, maka kita akan mendapatkan pergerakan seperti berikut. Mulai dari titik awal, yaitu titik A.
Ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi. Rute yang tersedia adalah rute A ke B yang bernilai 3. Lokal maksimumnya ialah A ke B bernilai 3 km. Tandai sebagai titik pertama dituju. Tahap selanjutnya, rute yang tersedia adalah B ke C dengan nilai 1 km. Lokal maksimumnya B ke C dengan nilai 1 km. Lalu tandai sebagai rute kedua yang dipilih. Pada tahap selanjutnya, rute yang tersedia ada 2. Rute C ke E dengan nilai 1, lalu rute C ke D dengan nilai 2. Lokal maksimumnya C ke E dengan nilai 1 km. Karena jarak C ke E yang paling dekat, tandai sebagai rute ketiga yang dipilih. Tahap selanjutnya, rute yang tersedia E ke F yang bernilai 1. Lokal maksimum dalam tahap ini ialah E ke F dengan 1 km. Tandai sebagai rute keempat yang dipilih. Tahap selanjutnya, rute yang tersedia adalah F ke H dengan nilai 2. Lokal maksimumnya ialah F ke H dengan nilai 2. Tandai sebagai rute kelima yang dipilih. Pada tahap selanjutnya, rute yang tersedia ada 2. Rute H ke K dengan nilai 2. Lalu ada rute H ke I dengan nilai 3. Lokal maksimumnya H ke K dengan nilai 2. Karena jarak H ke K yang paling dekat, tandai sebagai rute selanjutnya yang dipilih. Tahap selanjutnya, rute yang tersedia hanya 1, yaitu K ke M dengan nilai 2. Lokal maksimumnya yaitu K ke M. Tandai sebagai rute selanjutnya yang dipilih. Tahap selanjutnya, rute yang tersedia juga 1, M ke N dengan nilai 4. Tandai sebagai rute selanjutnya yang dipilih. Tahap selanjutnya, rute yang tersedia juga masih 1, N ke P dengan nilai 3. Tandai sebagai rute selanjutnya yang dipilih. Begitu juga dengan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, rute yang tersedia ada 1, yaitu O ke Q dengan nilai 1. Lokal maksimumnya O ke Q 1 km. Tandai sebagai rute selanjutnya dan terakhir yang dipilih. Rute O ke L tidak dipilih karena rute O ke Q sudah masuk ke dalam rute terakhir yang dipilih. Hasil akhir yang didapatkan dari pengujian ini adalah A, B, C, E, F, H, K, M, N, P, O, Q dengan total nilainya 21 dengan banyak titik yang dilalui adalah 10 titik, yang mana sebagai rute terpendek dari penyelesaian algoritma greedy. Namun, hasil jarak terpendek yang didapatkan ini tidak tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya. Rute terpendek yang sebenarnya adalah A, B, C, D, G, J, L, O, Q dengan totalnya 17 dengan banyak titik yang dilalui adalah 7 titik. Algoritma greedy memang tidak selamanya memberikan solusi yang optimal, dikarenakan pencarian lokal maksimum pada setiap langkahnya tanpa memperhatikan solusi secara keseluruhan. Tetapi untuk kasus umum, kerap kali algoritma greedy memberikan hasil yang cukup baik dengan kompleksitas waktu yang cepat. Hal ini mengakibatkan algoritma greedy sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang memerlukan kecepatan jawaban, bukan solusi optimal, misalnya pada game. Itulah beberapa penjelasan tentang algoritma greedy dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton sekalian. Mohon maaf jika ada salah dalam kata, penyampaian maupun dalam materi. Saya Muhammad Rehan Gufran, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.